Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya kan? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Ayo, sini Mas Azam, silakan dipimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Azam, silakan duduk kembali. Setelah kita berdoa, semoga di pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya anak-anak. Amin. Di situ ada bangku yang kosong. Ayo, siapa yang belum tidak masuk? Izul Bu. Kenapa Izul? Sakit. Oh, sakit. Semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesembuhan dan dapat mengikuti pembelajaran di kelas ini lagi ya anak-anak. Ya. Di kurikulum 13 ini ada yang namanya pembiasaan PPK. Kalian tahu PPK itu apa? Enggak Bu. PPK itu penguatan pendidikan karakter. Kalian masih ingat tebuk PPK bagaimana? Ingat. Ayo, sekarang kita lakukan ya. Ibu akan memimpinnya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Yes. Baik. Terus ada yang masih ingat salam PPK? Ingat. Ayo kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik. Untuk memulai kegiatan hari ini, Ibu membawa sesuatu untuk menunjang materi hari ini. Kalian tahu Ibu membawa apa? Enggak Bu. Pasti kalian sudah tahu semua ini apa. Ayo, Ya. sudah tahu semua kan? Ya. Ayo Mas Rafa, siapa nama toko yang ada di nilai mata uang 100.000 ini? Karena dan Muhammad Hatta. Hebat sekali. Mas Azam, lalu apa julukan kedua nama toko ini? Bapak Proklamator Indonesia Bu. Bagus. Kalau kalian sudah mengenal nama toko yang ada di nilai mata uang 100.000, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Hari Merdeka agar lebih bersemangat lagi? Setuju? Setuju. Itulah hari kemerdekaan kita. Hati merdeka, pakai bangsa, hari-harinya bangsa Indonesia. Merdeka, hati merdeka, tetap merdeka. Karena hari mandiri dan lupada. Operasi Indonesia pemerintah nasional kita. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, pastinya sudah semangat semuanya kan setelah menyanyikan lagu Hari Merdeka? Ya Bu. Sekarang Ibu mau bertanya. Dari lagu tadi, kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun 1945 Bu. Bagus. Lalu peristiwa apa yang terjadi pada tanggal tersebut? Pembacaan proklamasi Bu. Pintar.
Pernahkah kalian melihat siaran langsung di televisi upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara? Pernah, Bu. Lalu kapan berlangsungnya upacara tersebut? Tanggal 17 Agustus, Bu. Jam berapa kira-kira anak-anak? Jam 10 pagi. Lalu siapa saja tokoh yang hadir dalam upacara tersebut? Pak Jokowi, Bu. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan Ibu. Baik anak-anak, dari kegiatan yang kita lakukan tadi bersama-sama, pastinya kalian sudah tahu tujuan pembelajaran hari ini. Ada yang berani menyebutkan apa tujuan pembelajaran itu? Saya, Bu. Saya juga, Bu. Ayo, Azam. Nama-nama tokoh proklamasi. Bagus. Ayo, Puji. Mengenal kosakata baku dan tidak baku, Bu. Bagus. Ayo, apa lagi? Pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan benda, Bu. Bagus, pintar sekali. Ibu ulangi ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menjelaskan nama-nama tokoh proklamasi beserta perannya. Yang kedua, menuliskan kosakata baku dan tidak baku beserta artinya. Yang ketiga, pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Agar kegiatan pembelajaran kita menyenangkan dan bervariasi, mari kita membentuk kelompok sesuai kelompok yang dibentuk kemarin. Iya, Bu. Baik. Setelah masing-masing kelompok berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing, masing-masing kelompok harus memilih satu perwakilan orang untuk membacakan teks tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Iya, Bu. Ayo silakan dipilih perwakilan kelompoknya. Ayo, siap. Saja. Ibu akan tugaskan untuk masing-masing kelompok, yaitu kelompok pertama akan membacakan paragraf 1 dan 2. Kelompok 2 akan membacakan paragraf 3 dan 4. Ayo silahkan kelompok pertama maju terlebih dahulu. Perwakilannya mana? Ayo Mas Azam, dibacakan paragraf 1-nya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah IR Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Bagus, terima kasih Mas Azam sudah menyampaikan teks tersebut, membaca teks tersebut. Silakan kembali ke kelompoknya. Mari kita. Dorong, mari. Agar kegiatan pembelajaran kita menyenangkan dan bervariasi, mari kita membentuk kelompok sesuai kelompok yang dibentuk kemarin. Iya, Bu. Baik. Setelah masing-masing kelompok berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing, masing-masing kelompok harus memilih satu perwakilan orang untuk membacakan teks tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Iya, Bu. Ayo silakan dipilih perwakilan kelompoknya. Ibu akan tugaskan untuk masing-masing kelompok, yaitu kelompok pertama akan membacakan paragraf 1 dan 2. Kelompok 2 akan membacakan paragraf 3 dan 4. Ayo silahkan kelompok pertama maju terlebih dahulu. Perwakilannya mana? Ayo Mas Azam, dibacakan paragraf 1-nya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah IR Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh
gerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Bagus, terima kasih Mas Adam sudah menyampaikan teks tersebut, membaca teks tersebut. Setelah mendengarkan perwakilan setiap kelompok membaca teks bacaan tentang peristiwa pembacaan proklamasi tadi, di kegiatan pertama, Ibu akan memberikan lembar kerja kelompok yang isinya 1. Menuliskan kosakata baku dan tidak baku beserta artinya dari teks bacaan tersebut. Yang kedua, menjelaskan nama-nama tokoh yang berperan dalam proklamasi beserta perannya. Ibu akan membagikan lembar kerja kelompoknya ya, anak-anak. Ayo anak-anak, sekarang dikerjakan lembar kerja kelompoknya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Setelah Ibu bagikan lembar kerja kelompoknya, masing-masing kelompok 1 perwakilan saja maju untuk memberikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman kalian. Mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman kalian. Ayo, siapa perwakilan kelompok pertama? Saya, Bu. Ayo Azam, silakan dibacakan hasil diskusinya bersama teman-teman tadi. Sini. Sini Mas Azam, jangan malu-malu Mas Azam. Kosakata apa, Bu? Merdeka, bebas. Tadi penjajah. Kosakata tidak baku. Pagi. Tulang kecil adalah tulang kecil untuk menyajikan makanan atau minuman. Tokoh proklamasi Bung Karno sebagai menyusun dan membaca teks proklamasi. Tepuk tangan buat Mas Azam, sudah berani maju ke depan. Dari hasil presentasi yang dipresentasikan oleh teman-teman tadi, mari kita simpulkan materi hari ini apa saja. 1. Kosakata baku, yaitu merdeka, bebas dari penjajahan. Yang kedua, tokoh proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, yang perannya membacakan teks proklamasi dan menuliskan naskah proklamasi. Setelah itu, agar pembelajaran kita menyenangkan, mari kita mengadakan kuis untuk semua kelompok. Setelah melihat teman-teman kalian presentasi tadi, Ibu membawa alat peraga yang bernama pohon proklamasi. Gunanya apa? Gunanya agar kalian lebih mendalami materi pada kegiatan pertama ini. Jadi aturannya nanti masing-masing kelompok memilih 1 perwakilan orang untuk maju ke depan mengambil 5 warna pada daun proklamasi ini yang kalian suka. Lalu ditunjukkan ke teman-teman, baru dijelaskan apa yang ada dalam gambar tersebut. Sudah paham? Paham. Baik, sekarang perwakilan kelompok yang mau maju sekarang siapa? Saya, Bu. Ayo silakan maju. Warna hijau. Tunjukkan ke temanmu lalu jelaskan apa yang ada dalam gambar tersebut. Ini Bu Fatmawati. Nah, Hanya menjahit bendera merah putih. bagus. Tepuk tangan. Lalu perwakilan kelompok dua silakan maju. Saya dulu. Silakan dipilih warna yang kamu suka. Warna kuning. Oke, baik. Tunjukkan ke teman-temanmu lalu jelaskan apa yang ada dalam gambar tersebut. Ini Bung Karno, perannya menulis proklamasi dan membaca proklamasi. Bagus, pintar sekali. Terima kasih anak-anak. Di dalam pohon proklamasi ini sudah ditempel teks
proklamasi asli. Kalian pasti sudah membaca semua kan teks proklamasi asli? Ya, Bu. Lalu carilah di teks proklamasi ini kosakata baku dan tidak baku. Di sini sudah disediakan ya. Yang warna kuning kosakata baku, yang warna merah kosakata tidak baku. Di situ sudah ada kartu-kartu yang menunjukkan kosakata baku dan kosakata tidak baku. Silakan dipilih ya, lalu ditempelkan sesuai warna tersebut. Ayo, kelompok pertama. Ini. Ya, Bu. Bagus, terima kasih. Kelompok kedua. Ya, Bu. Bagus, silakan duduk kembali. Terima kasih ya semuanya sudah berpartisipasi dalam kegiatan pertama ini. Jadi, Ibu akan menyimpulkan. Ayo kita simpulkan sama-sama ya. Di sini ada kosakata baku dan kosakata tidak baku. Dari teks ini, kosakata baku adalah tempo, bangsa, mengenai, dan kosakata tidak bakunya adalah secara, jam, sama menjatakan. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bisa? Baik anak-anak, setelah kegiatan 1 sudah dilakukan, mari kita lanjut ke kegiatan 2. Nah, di kegiatan 1 kalian sudah membacakan teks bacaan tentang peristiwa pembacaan proklamasi. Sudah, Bu. Jadi Ibu akan bertanya, pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi, jam berapa saat itu? Jam 10 pagi, Bu. Lalu suhu udara saat itu bagaimana anak-anak? Panas, Bu, rasanya. Nah, suhu udara yang kita rasakan sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, maka suhu udara di sekitar pun akan tinggi. Jika intensitas suhu udara rendah, maka di sekitar kita pun akan rendah. Untuk mempermudah materi tentang kalau dapat mengubah suhu benda, mari kita melakukan percobaan kalau dapat mengubah suhu benda, anak-anak. Ya, Bu. Apakah anak-anak sudah membawa alat dan bahan percobaan yang sudah Ibu tugaskan kemarin? Sudah, Bu. Coba disiapkan alat dan bahannya. Ya. Apa aja? Apa saja alat dan bahannya? Kompor, Bu. Lalu? Ceret dan air. Bagus. Setelah ini, Ibu akan membagikan LKK di kegiatan 2 ini. Masing-masing kelompok harus mengerjakan LKK itu dan melakukan percobaan. Harap hati-hati ya saat melakukan percobaan tersebut. Ya, Bu. Setelah melakukan hasil percobaan, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Ayo, perwakilan kelompok 1 silakan maju ke depan. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin suhu rendah menerima panas dari api melalui ceret. Air menerima panas lama-kelamaan, air menjadi panas dalam penuh suhu meningkat. Baik, terima kasih Mas Adam sudah mempresentasikan hasil percobaannya.
Dari hasil presentasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing perwakilan kelompok tadi, mari kita membuat kesimpulan bersama tentang hasil percobaan yang sudah dilakukan tadi. Kesimpulannya adalah makin besar energi panas yang diterima oleh air, makin besar pula kenaikan suhu pada air tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu, terima kasih. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran kali ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada kalian. Dikerjakan secara mandiri ya anak-anak, bukan Iya, Bu. kelompok. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah selesai mengerjakan soalnya, sebelum soal dikumpulkan, diteliti terlebih dahulu ya. Ditulis nama, nomor absen, dan kelas. Jika sudah diteliti semuanya, kumpulkan ke meja ibu guru yang ada di sini ya. Iya, Bu. Terima kasih anak-anak, kalian sudah berpartisipasi dari kegiatan pembelajaran 1 sampai kegiatan pembelajaran 2 ini. Kalian sudah aktif, kalian sudah bekerja sama dengan baik bersama teman-teman kelompok kalian. Tentunya banyak sekali kan manfaat yang dapat kita peroleh dari kegiatan yang tadi. Iya, Bu. Ayo, kita sebutkan bersama-sama manfaat yang sudah kita peroleh tadi. Iya, Bu. Yang pertama, kita dapat mengetahui kosakata baku dan kosakata tidak baku dari teks proklamasi. Yang kedua, kita dapat mengetahui nama-nama tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan beserta peran dari tokoh tersebut. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui perubahan kalor pada suhu dan wujud benda. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini diakhiri dengan doa, ada tugas buat kalian. Ayo anak-anak, diperhatikan ya tugas yang ibu berikan. Yang pertama, dikerjakan secara mandiri ya, yaitu menulis naskah proklamasi asli. Yang kedua, tugas secara kelompok, yaitu membuat clipping tentang nama-nama tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia selain yang ibu tuliskan dalam lembar kerja kelompok tersebut. Dari sini, ada yang sudah jelas? Kalau belum jelas silakan ditanyakan, tidak apa-apa, daripada nanti kesulitan saat mengerjakan videonya ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Silahkan ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Mohon maaf kalau ibu ada salah saat mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.